Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah pesugihan Nyi Roro Kembang Sore. Tawaran dari Kembang Sore. Bayu menatap sawah yang menguning dengan pandangan kosong. Sejak panen tahun lalu gagal total karena serangan hama, utangnya ke rentenir kampung makin menggunung. Tak hanya itu, istrinya, Ratih, mulai menunjukkan tanda-tanda frustasi. Mereka punya 3 anak kecil yang perlu makan, sekolah, dan kehidupan yang lebih layak. Semua itu kini terasa mustahil. Sore itu, saat Bayu duduk termangu di pinggir pematang, Pak Thohir, tetua desa, mendekatinya. Wajah Pak Thohir, yang biasanya cerah, kini tampak berat. Kalau kamu benar-benar sudah tak punya jalan, ada satu cara. Bisik Pak Thohir, matanya menyelidik ke kanan kiri, memastikan tak ada yang mendengar. Bayu mengernyit. Cara apa-apa? Pak Thohir menurunkan suaranya lebih pelan lagi. Pergi ke Kembang Sore, minta bantuan Nyi Roro. Bayu tersentak. Nama Kembang Sore adalah nama sebuah hutan kecil di sisi barat desa. Orang-orang bilang tempat itu dihuni makhluk halus. Salah satunya seorang makhluk wanita cantik yang dikenal sebagai Nyi Roro Kembang Sore. Mereka berkata, ia bisa mengabulkan permintaan kekayaan dengan harga yang tak sedikit. Malamnya, rasa putus asa Bayu mengalahkan ketakutannya. Ia berjalan sendirian menuju Kembang Sore, hanya berbekal sebilah pisau kecil dan doa dalam hati. Saat tiba di tengah hutan, suasana menjadi sangat sunyi. Angin berhenti bertiup. Tiba-tiba, dari balik pohon-pohon, muncul sosok perempuan mengenakan kebaya hijau lumut, berwajah jelita tapi matanya kosong, menyala aneh dalam gelap. Bayu. Suara perempuan itu terdengar seperti bisikan sekaligus gema. Kau datang padaku. Bayu menelan ludah, lututnya gemetar. Aku ingin kaya, Nyi. Tolong aku. Suaranya bergetar. Senyum tipis mengembang di bibir Nyi Roro. Aku bisa memberimu semua itu. Tapi kau tahu, semua ada bayarannya. Bayu mengangguk tanpa pikir panjang. Ia terlalu buta oleh keputusasaan. Baiklah, kata Nyi Roro. Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, tiap purnama, kau harus menanamkan 1 jiwa di tanahku. Kalau tidak, kau sendiri yang akan kuambil. Bayu tak mengerti sepenuhnya, tapi ia mengangguk lagi. Seberkas angin keras menghantam, lalu Nyi Roro menghilang, meninggalkan Bayu yang jatuh terduduk, napasnya memburu. Malam itu juga, sebuah keajaiban terjadi. Sapi-sapi Bayu beranak kembar, padinya subur tanpa hama, dan rentenir yang mengancamnya ditemukan meninggal misterius. Bayu hanya tersenyum getir di dalam hati. Ia pikir itu semua hanya kebetulan. Ia tak tahu, malam itu ia telah menandatangani kontrak yang tak bisa dibatalkan. Dan purnama pertama segera datang. Tumbal pertama. Hari-hari Bayu setelah perjanjian itu terasa seperti mimpi. Ia menjadi kaya dalam waktu singkat. Tanahnya luas, sawahnya panen melimpah, dan orang-orang mulai memandangnya dengan iri sekaligus hormat. Namun, malam purnama pertama segera tiba. Bayu duduk gelisah di serambi rumah, memandangi langit. Bulan bulat sempurna menggantung merah keemasan. Ia teringat kata-kata Nyi Roro. Tiap purnama, 1 jiwa harus kau tanamkan di tanahku. Jiwa? Maksudnya, membunuh? Keringat dingin membasahi tubuh Bayu, meski angin malam berembus sejuk. Tiba-tiba, dari sudut gelap halaman, sosok Nyi Roro muncul. Diam, menatapnya. Tak bergerak, tak berkata apa-apa. Hanya tatapan tajam yang mengiris. Bayu mengerti. Ia harus melakukannya. Pikiran Bayu kalut. Ia berjalan tanpa arah di kampung yang mulai sepi, mencari siapapun. Di sebuah warung tua, ia melihat seorang pengemis tua tergeletak lemah. Tanpa pikir panjang, Bayu membawa si pengemis ke tengah Kembang Sore dengan alasan memberinya makanan. Di dalam hutan gelap itu, di bawah cahaya bulan,
Bayu mendorong tubuh renta itu hingga jatuh dan membekap mulutnya dengan tangan gemetar. Tangisan lirih pengemis itu perlahan redup. Bayu menggali tanah dengan tangan kosong, memasukkan tubuh itu ke dalam lubang. Selesai. Bayu pulang dengan tubuh berlumuran lumpur, hati berdegup keras, dan jiwa yang terasa hampa. Namun, keesokan paginya, warungnya penuh. Pelanggannya membeludak. Harganya dinaikkan sesuka hati, namun orang-orang tetap berebut membeli padinya, sapinya, bahkan kerajinannya. Bayu kaya raya. Semua tampak sempurna, sampai malam purnama berikutnya. Karena setiap kemewahan yang ia nikmati, ditukar dengan sebuah janji yang tak bisa ia hentikan. 1 jiwa setiap bulan. Dan bulan berjalan cepat. Mimpi buruk yang hidup. Seiring berjalannya waktu, Bayu mulai terbiasa dengan tugas bulanan itu. Setiap purnama, ia mencari korbannya. Kadang pengemis, kadang pendatang tak dikenal, bahkan sekali waktu, seorang buruh tani yang baru bekerja di lahannya. Semakin banyak tumbal ia berikan, semakin kaya raya hidupnya. Rumah Bayu kini seperti istana. Lantai marmer, mobil mewah, perhiasan untuk Ratih. Anaknya sekolah di kota. Semua orang di desa membicarakannya dengan kekaguman dan iri. Namun, tidak ada yang tahu betapa hancurnya hati Bayu. Setiap malam, Bayu bermimpi buruk. Ia melihat wajah-wajah korbannya, pucat, berlumpur, menatapnya dari balik kubur. Mereka memanggil-manggil namanya dengan suara serak. Bayu, Bayu, ikut kami. Suatu malam, mimpi itu lebih mengerikan. Bayu bermimpi dirinya berdiri di tengah kembang sore, dikelilingi kabut tebal. Dari kabut itu, sosok Nyi Roro muncul. Tapi kali ini, wajahnya bukan lagi cantik, melainkan penuh luka, dengan darah hitam menetes dari matanya. Kau tak bisa mundur, Bayu, bisiknya. Kontrak darahmu telah kutandatangani. Bayu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napas terengah. Ia mencoba menenangkan diri. Semua ini demi keluargaku, pikirnya berulang kali. Namun, sejak malam itu, hidup Bayu mulai berubah. Setiap kali ia melewati cermin, ia melihat bayangan lain di belakangnya. Bayangan itu seperti korban-korbannya, mengikuti kemanapun ia pergi. Anak-anaknya tiba-tiba sering sakit-sakitan. Ratih pun mulai curiga. Ia berkata, rumah mereka terasa dingin dan gelap, meskipun lampu terang benderang. Bayu, ada sesuatu yang gak beres di rumah ini, kata Ratih suatu malam. Bayu hanya tersenyum paksa. Ia tahu, itu semua adalah harga dari perjanjiannya. Dan purnama keempat akan segera datang. Kali ini, Bayu tak menyadari, korbannya berikutnya akan membawa petaka yang lebih besar daripada sekadar hantu dalam mimpi. Tumbal yang salah. Purnama keempat datang lebih cepat daripada yang Bayu kira. Malam itu, desa sepi. Kabut tipis melayang di sepanjang jalanan berbatu. Bayu berjalan cepat, membawa sekarung beras palsu sebagai umpan. Ia mencari siapa saja yang bisa ia korbankan malam ini. Di tikungan jalan, ia melihat sosok kecil duduk menangis. Seorang anak perempuan, mungkin usia 8 atau 9 tahun, berpakaian lusuh. Sendirian. Bayu mendekat, suara jantungnya menggema keras di telinganya. Adek, kamu sendirian? Bisiknya, berusaha ramah. Anak itu mengangguk sambil terisak. Tanpa pikir panjang, dipicu ketakutan purnama akan segera bergeser, Bayu mengulurkan tangan, menggiring si anak masuk ke dalam kembang sore. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bayu menangis saat menanamkan tubuh korbannya ke tanah. Namun ketakutan lebih besar daripada rasa bersalah. Kalau ia gagal, ia sendiri yang akan diambil. Selesai. Bayu pulang dengan tubuh lemas dan mata merah. Ia mengira semua akan baik-baik saja seperti sebelumnya. Namun malam itu, kejadian aneh mulai meneror rumahnya. Ratih melihat sosok anak kecil berlari di lorong rumah. Anaknya yang kecil, Rama, terus menangis keras tiap malam sambil menunjuk sudut kamar yang kosong,
berteriak. "Ada kakak di situ, Ma. Kakak matanya berdarah." Bayu pura-pura tidak tahu. Tapi makin hari, suara tangisan anak kecil itu makin nyata, bukan cuma di malam hari, tapi siang bolong sekalipun. Sampai akhirnya, Ratih jatuh sakit parah. Dokter tak bisa menemukan penyakitnya. Tubuh Ratih panas seperti terbakar, matanya kosong, bibirnya terus komat-kamit menyebut satu kata. "Kembalikan, kembalikan." Bayu mulai sadar. Tumbal kali ini bukan sekadar jiwa biasa. Ia telah mengorbankan anak yang suci, dan itu melanggar sesuatu dalam aturan gaib yang ia tak pernah pahami. Tanda-tanda kehancuran mulai tampak, dan Bayu sadar pesugihan ini sudah mulai menuntut balasan lebih kejam dari sekadar jiwa asing. Kutukan kembang sore. Hari-hari Bayu berubah menjadi neraka. Rumah megahnya kini terasa seperti kuburan. Dinding-dinding bergetar sendiri di malam hari. Bayu sering menemukan lumpur basah mengotori lantai, seolah ada sesuatu dari tanah kembang sore yang merayap masuk ke dalam rumah. Paling parah, setiap malam Bayu mendengar suara kecil berbisik di telinganya. "Kenapa, Paman? Aku kan belum mau mati." Bayu semakin frustasi. Ia mencoba mencari pertolongan ke orang pintar. Namun setiap dukun yang ia datangi langsung menolak setelah melihat bayangan hitam di belakang tubuh Bayu. "Maaf, Pak Bayu, ini bukan urusan manusia lagi," kata salah satu dukun gemetar. Ratih semakin parah. Tubuhnya kini menghitam di beberapa bagian, seperti bekas terbakar dari dalam. Rama, anak mereka, tak mau lagi bicara. Setiap malam, ia hanya duduk memeluk lutut, matanya kosong, seperti telah kehilangan jiwanya. Bayu marah. Ia pergi ke kembang sore malam itu, berteriak memanggil Nyi Roro. "Nyi Roro, muncul kau. Ini bukan yang kita sepakati." Kabut tebal muncul, dingin menyelimuti tubuh Bayu. Dari dalam kabut, Nyi Roro kembang sore berjalan keluar. Wajahnya tetap cantik, namun matanya kosong, seperti danau hitam tanpa dasar. "Kau yang melanggar, Bayu," suaranya bergaung. "Anak suci tidak boleh dijadikan tumbal. Itu aturan lama, dan kau sudah mencemarinya." Bayu berlutut, memohon ampun. "Aku akan cari tumbal lain. Aku akan bayar kesalahan ini." Tapi Nyi Roro hanya tersenyum tipis. "Bukan aku yang akan mengambilmu, Bayu. Kau sudah milik mereka yang marah, mereka yang kau tanamkan hidup-hidup di tanah ini." Tiba-tiba tanah di sekeliling Bayu retak. Dari dalam tanah, tangan-tangan berlumpur bermunculan, tangan para korban yang ia korbankan. Mereka menarik Bayu, menggaruk kulitnya, mencakar wajahnya, mencabik tubuhnya perlahan. Bayu menjerit, tapi suaranya lenyap ditelan angin malam kembang sore. Dan ketika ia mencoba melarikan diri, Bayu melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ratih dan Rama kini berdiri di balik pohon besar, wajah mereka penuh luka, mata kosong. Mereka pun sudah menjadi bagian dari kutukan kembang sore. Bayu menangis, menjerit, namun semuanya sudah terlambat. Ia telah menggadaikan segalanya demi kekayaan fana. Perburuan jiwa Bayu. Sejak malam itu, Bayu bukan lagi manusia biasa. Ia menjadi buruan para arwah yang pernah ia tumbalkan. Bayu lari dari desanya, meninggalkan rumah mewahnya, meninggalkan semua harta yang pernah ia banggakan. Tapi kemanapun ia pergi, tangan-tangan kotor itu selalu mengikutinya. Di terminal bus, ia melihat wajah Ratih, setengah hangus, tersenyum di antara kerumunan. Di hotel murah tempat ia bersembunyi, cermin kamar memantulkan bayangan anak kecil bersimbah darah berdiri di belakangnya. Bayu mencoba melawan. Ia berdoa, ia membaca mantra-mantra pelindung yang diajarkan para dukun. Ia bahkan berusaha membakar benda-benda pusaka yang pernah diberikan Nyi Roro. Namun itu semua sia-sia. Malam-malam Bayu dipenuhi siksaan yang tak berujung. Lantai kamar hotelnya berlumpur seperti rawa. Bayangan wajah-wajah korban muncul di tembok, merangkak menghampirinya. Suara ratapan memecah keheningan.
seolah-olah seluruh dunia sedang mengutuknya. Sampai suatu malam, Bayu bermimpi buruk yang berbeda. Ia bermimpi kembali ke Kembang Sore. Kali ini, ia berdiri sendirian, tanpa kabut, tanpa Nyi Roro. Tanah di hadapannya retak, membuka lubang besar berisi lautan api. Dari dalam api, satu persatu korban-korbannya memanggil, "Masuk sini, Bayu, tempatmu di sini." Bayu mencoba lari, tapi kakinya berat, seolah ditarik oleh ribuan tangan. Tiba-tiba, suara Nyi Roro terdengar dari langit. "Kekayaanmu sudah lunas. Sekarang, jiwa dan tubuhmu jadi milik mereka." Bayu terjatuh. Tubuhnya mulai menghitam, kulitnya meleleh seperti lilin yang dibakar. Ia merangkak, memohon ampun, tapi tak ada yang mendengar. Saat terbangun, Bayu mendapati dirinya bukan lagi di hotel, melainkan di tengah hutan gelap, di mana pohon-pohon berbisik memanggil namanya. Dan ia tahu, tidak ada tempat bersembunyi lagi. Kembali ke Kembang Sore, Bayu terhuyung-huyung di tengah hutan gelap itu. Langkah kakinya berat, tubuhnya dipenuhi luka, bukan luka biasa, tapi bekas cakaran yang terus membusuk, mengeluarkan bau amis yang mengundang lalat beterbangan. Suara-suara itu tak pernah berhenti memanggil, "Bayu, Bayu, kembalilah." Bayu mencoba menutup telinga, tapi suara-suara itu masuk langsung ke dalam pikirannya. Hingga akhirnya, dalam ketidakberdayanya, Bayu menemukan sebuah jalan setapak penuh bunga layu berwarna merah kehitaman. Jalan itu membawanya kembali ke Kembang Sore. Lahan itu kini berubah. Tak lagi ada aroma wangi atau pemandangan indah seperti dulu. Yang tersisa hanyalah tanah mati, pepohonan membusuk, dan kabut hitam pekat yang menggantung berat di udara. Di tengah tanah itu, berdiri Nyi Roro Kembang Sore. Cantik, namun kini berwajah dingin, mengenakan kebaya hitam panjang seperti pakaian duka. Bayu berlutut, tubuhnya gemetar hebat. "Aku mohon." Bisik Bayu, suaranya hampir tak terdengar. "Berikan aku kesempatan kedua. Aku akan menebus semuanya." Tapi Nyi Roro hanya menatapnya tanpa emosi. "Bayu, di dunia ini, semua perjanjian darah hanya mengenal satu hal, harga. Dan kau telah menikmati hasil pesugihanmu. Kini waktunya kau membayar." Dengan isyarat halus dari Nyi Roro, tanah Kembang Sore bergetar keras. Dari dalam tanah, muncul sosok-sosok mengerikan. Tubuh-tubuh membusuk, mata kosong, pakaian compang-camping. Ada Ratih, ada Rama, ada anak kecil yang dulu ia korbankan. Ada juga wajah-wajah lain yang bahkan Bayu tak sempat ingat siapa. Mereka semua berjalan mendekatinya, perlahan, dalam diam yang menusuk. Bayu mundur, berteriak-teriak histeris. Namun tak ada jalan keluar. Kembang Sore telah menjadi penjara abadi untuk dirinya. Ketika tangan-tangan itu menyentuh tubuh Bayu, dagingnya mulai meleleh. Jeritannya menggema, memekakkan hutan sepi itu. Terakhir, sebelum tubuhnya lenyap, Bayu sempat menoleh dan melihat Nyi Roro Kembang Sore tersenyum. Senyuman puas, senyuman kemenangan. Bayu akhirnya mengerti. Kekayaan yang ia kejar adalah jalan tercepat menuju kehancurannya sendiri. Kembang Sore, ladang jiwa terlupakan. Beberapa bulan berlalu setelah hilangnya Bayu. Rumah mewah yang dulu ia bangun kini kosong, ditinggalkan begitu saja. Jalan menuju Kembang Sore pun ditutup oleh warga, dipalang dengan kayu dan rantai, dianggap sebagai tempat terkutuk. Namun cerita tentang Bayu tak pernah benar-benar hilang. Orang-orang berbisik, terutama para petani tua, bahwa setiap malam Jumat Kliwon, dari arah tanah Kembang Sore terdengar suara jeritan panjang. Jeritan penuh rasa sakit. Jeritan orang yang menyesal. Dan kalau seseorang cukup berani mendekat ke batas tanah itu, mereka bisa melihat bayangan seorang pria. Tubuhnya hitam legam, matanya kosong, berkeliaran tanpa arah, seolah mencari jalan pulang. Itu Bayu. Jiwanya kini terperangkap selamanya di ladang kutukan yang dulu ia gali sendiri. Nyi Roro Kembang Sore, ia tetap di sana, abadi,
Sabar menunggu manusia tamak berikutnya yang mau menjual jiwanya demi kekayaan fana. Satu hal yang menjadi pelajaran bagi siapapun yang mendengar kisah ini. Setiap kesepakatan dengan kegelapan selalu menuntut lebih mahal dari yang pernah bisa kau bayangkan. Dan tanah kembang sore akan terus berbisik, mencari jiwa baru, mencari korban baru. Tamat.